Eh, biasa kayak galau. Galau? Galau kenapa? Lagi relate aja sama film yang kemarin aku nonton film gitu. Film apa? Boleh sekali saja aku nangis itu judulnya. Kamu udah nonton? Ih, kalau itu mah aku udah nonton juga. Bagus banget sih filmnya. Aku nggak tahu sih kalau misalnya kamu udah nonton juga. Iya. Pas banget. Aku lagi pengen ketemu sama Ira karena aku sekalian pengen bahas tentang film ini. Pengen nanya-nanya juga. Mungkin kamu pengen ikut gak? Supaya siapa tahu kalian bisa relate juga sama hidup kamu. Menarik sih. Boleh deh. Kayak biar gak galau sendiri gini sih. Kayak terpuruk gitu. Boleh ikut? Ayo, let's go. Yes. Oke, ikut. Hai Hanif dan Rindu, welcome. Halo semuanya. Nama aku Hanif. Dan nama aku Rindu. Di sini kita berdua bakal nemenin kalian di konten ngerol hari ini. Ngerolin, let's break it down. Ngerolin, let's break it down. Jadi hari ini aku dan Rindu sudah ditemani oleh narasumber kita yaitu Mem Ira yang dimana beliau adalah salah satu konselor SGO atau Student Guidance Office di LSPR. Boleh Mem Ira untuk memperkenalkan dirinya. Oke, halo LSPerians, perkenalkan nama saya Ira. Saya adalah salah satu konselor di Student Guidance Office LSPR atau SGO LSPR. Begitu, yeah. Terima kasih Mem atas kesempatannya. Jadi untuk kedatangan kami ke sini, kami berdua itu ingin membahas sebuah film yang baru aja kami tonton yang judulnya itu Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Iya betul. Jadi filmnya ini tuh menjelaskan gimana ya situasi yang relate sama mahasiswa sekarang yang dimana menyembunyikan kesedihannya atau rasa-rasa di dalam hatinya gitu Mem. Begitu. Iya. Filmnya Prilly itu ya, itu cukup sesuai dengan kehidupan mahasiswa sekarang atau kita lah anak muda ya, yang kami lihat juga di LSPR. Jadi film ini memang menceritakan judulnya aja aneh ya, boleh nggak sih aku nangis? Memang nangis harus minta izin ya. Gitu. Itu sebetulnya mungkin berdasarkan research mereka, mungkin juga berdasarkan gejala-gejala fenomena yang mereka lihat di kalangan anak muda. Kok orang tuh nggak bisa nangis gitu loh, apa susah untuk menangis. Nah, sebetulnya kan menangis itu suatu emosi ya, hak manusia, hak orang-orang, emosi itu kan hak semuanya. Nangis, marah, maupun apa namanya rasa kesal gitu. Tapi di Indonesia ini kita sering lihat bahwa menangis itu kayaknya tabu gitu loh, ya nggak sih? Kayak berlebihan ya mungkin ya. Ya mungkin dianggap lebay, dianggap minta perhatian gitu. Iya. Padahal kan nggak apa-apa lah sebetulnya nangis gitu. Itu kan jadikan itu termasuk stigma juga ya di lingkungan kita. Nah itu termasuk kesulitan juga tuh bagi kita. Kira-kira gimana ya kalau misalkan kita sebenarnya pengen ngeluarin rasa itu tapi ada stigma seperti itu mengganggu. Nah itu mungkin bergerak atau kalau kita lihat itu dari masalah kebudayaan orang Indonesia juga, termasuk pola asuh bahwa kita jangan cengeng lah istilahnya, jangan gampang menangis, kalau ada itu dimaklumi, coba diterima gitu ya. Dan udah deal with it gitu loh, atasi permasalahan itu gitu. Tapi Mem, aku pengen nanya nih, kenapa sih orang itu tuh sampai harus minta izin gitu loh kalau misalnya pengen nangis? Dan apa itu menjadi alasan utama si karakter utamanya itu sampai terputus dari hubungannya dengan teman-temannya dan keluarganya karena dia merasa gengsi, dia merasa tertekan karena harus mengeluarkan emosinya. Iya kan, di film itu juga kelihatan kan secara pola asuh di mana ibunya tuh selalu kalau misalnya ayahnya
marah-marah atau mulai KDRT dan sebagainya, kan dia mulai udah diem aja, jangan ini, nggak apa-apa, ini semua akan baik gitu-gitu. Itu yang menyebabkan mungkin karakter atau umumnya kita lah menjadi harus tahan, sok kuat, selalu everything is okay gitu, nahan perasaannya. Padahal nangis kan itu suatu pelepasan juga ya, satu mekanisme defense mekanisme dari kita untuk tetap bertahan. Tuh. Jadi ada di film tersebut itu adegan di mana karakter utamanya itu ke kamar mandi, kemudian mengunci pintunya, lampunya dimatikan, dan udah dia duduk di situ bengong. Itu rasanya kita yang sebagai penonton tuh kayak dalam banget dan kayak relate banget, kita empatinya tuh terbangun gitu loh. Iya. Karena kan pada saat di kamar mandi itu kan kita sendirian ya. Pada saat itu kita bebas berekspresi. Kita nggak perlu harus kelihatan tough, nggak perlu harus merasa bahwa everything okay, nangis. Karena kalau di depan orang-orang takutnya dijudge ya. Oh, kok kamu menye-menye, kok kamu cengeng amat gitu ya. Jadi di kamar mandi itu lepas, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Sehingga merenung di situ, menangis di situ, melepaskan emosinya agar pada saat keluar dia udah jadi orang yang kuat lagi. Karena udah dibuang semua rasa sedih, rasa kesal gitu. Oke. Dia cuma balas oke. Kenapa gak ada oke sip atau oke banget? Ada yang salah gak ya? Mungkin aku ngomong kelewatan. Atau... Dia mungkin lagi sibuk. Gak usah lah dipikirin. Tapi... Udah, gak usah overthinking. Udah capek mikirin tugas kuliah kan? Ngapain sih mikirin sesuatu yang belum pasti? Iya sih. Kadang oke ya cuman oke, nggak perlu dipikirin berlebihan. Jadi itu mungkin alasan utama kenapa orang bisa tahan tangis ya Mem ya, karena dia ngerasa gengsi, terus akhirnya itu membuat dia itu susah untuk membuka hati ke orang-orang karena luka yang terlalu dalam juga di dalam dirinya, seperti itu. Juga karena takut dijudge sebagai orang yang lemah, yang tidak bisa mengatasi permasalahan. Padahal menangis kan salah satu mekanisme dari kita sebagai manusia untuk ya akhirnya nanti menjadi kuat, melepaskan frustasi sehingga akhirnya tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Tuh. Jadi di karakter utama film ini yang kayak dia tuh sangat terkekang ya oleh suasananya ya. Jadi tidak ada ruang untuk merasa gitu kan. Padahal dia sangat ingin dimengerti gitu. Nah, ini gimana ya untuk di lingkungan yang sebenarnya katanya terbuka gitu, lingkungan kampus itu kan terbuka, tapi masih banyak orang yang memilih untuk tetap memendamnya gitu, Mem. Jadi itu tidak diungkapkan kepada pihak yang profesional seperti Mem sendiri SGO gitu. Ya, itu bisa, tapi sebetulnya kalian juga sebagai temannya bisa membantu. Dalam arti cara membantunya gimana? Ya just be there, hanya hadir untuk dia gitu. Kita nggak perlu nasehatin mungkin, kita nggak perlu ngasih masukan, tapi cukup di sana mendengarkan keluh kesahnya, mencoba memberikan empati dan simpati gitu ya, sehingga si anak yang sedang merasa tidak nyaman ini bisa lebih tenang. Tapi kalau di LSPR kan kita ada Student Guidance Office, jadi bisa datang aja ke SGO, ngobrol, cerita, rahasia terjamin lah di kita ya, nggak akan cerita kemana-mana. Jadi di situ bisa mengungkapkan apa permasalahannya, atau kalau misal mau sendiri juga saya suka memberikan saran pada anak-anak itu, kalau misalnya masih belum bisa berani terbuka sama orang, ambil aja kertas, tulis apa semua yang kamu sebal, yang kamu marah, kamu nggak suka, pakai tinta merah gede-gede. Pokoknya lu ungkapkan semua, yang mau dikecek-kecek kertasnya sampai itu emosinya keluar. Habis itu permasalahan buang tempat sampah. Hopefully akan lebih ringan. Tapi bercerita ke orang lain akan lebih enak karena ya kita ngerasa punya temen ya.
ada yang memperhatikan, ada yang bersimpati pada kita gitu. Ya di LSPR alhamdulillah ada student guidance office ya, tempat ngadu gitu. Tapi kalau misalkan kita yang ngalamin Mem, itu gimana ya Mem ya? Cara kita bisa cope up sama diri kita sendiri itu. Ya ini easy said than done ya. Gampang untuk ngomonginnya, tapi pasti ngelakuin susah. Tapi kalian butuh latihan. Ngatasinya kalian harus memahami bahwa it's okay not be okay gitu loh. Jadi apa namanya, fine aja gitu loh. Ya emang aku lagi sedih, aku lagi marah, aku lagi butuh bantuan. Ya udah gitu loh. Sadari itu, kalau sudah itu ngobrol sama teman. Kalau nggak puas juga, ternyata sudah mulai berpengaruh terhadap keadaan kita, artinya terjadi perubahan ya di diri kita. Malas kuliah, nggak mau sosialisasi, ngedem di kamar, nggak mau ngomong sama orang, nggak doyan makan, nggak bisa tidur. Then itu tanda-tanda kamu butuh professional help. Professional help itu artinya bisa ngobrol kita ke SGO atau pergi ke psikolog. Enggak berarti bahwa kalau kamu pergi ke psikolog atau psikiater itu kamu sakit jiwa, enggak gitu loh. Itu hanya apa namanya, mekanisme kita untuk apa ya, release tensionnya itu, dan hopefully kita menyadari apa yang harus kita lakukan. Karena setiap orang kan punya pengalaman sendiri-sendiri, sehingga jalan keluarnya apa itu tergantung kita sendiri. Tapi orang-orang profesional ini bisa membantu mengarahkan cara berpikirmu gitu loh, untuk menemukan jalan yang terbaik menyelesaikan masalah. Itu di mana kondisi kita sedang dalam keterpurukan ya kalau misalnya. Nah, ini kira-kira kapan bisa kita merasakan seperti itu nih Mem ya? Kapan kita tuh memang harus butuh bantuan orang yang profesional? Kan kadang kita masih mikir ya kita nggak bisa ngandelin orang deh ya, masih selagi kita masih kuat mungkin kita jalanin, tapi takutnya malah ngerusak mental sendiri atau bagaimana. Nah itu kapan waktunya untuk itu sharing ke orang profesional seperti konselor, psikolog atau seperti apa itu gitu, kapan ini? Kalau kamu udah ngerasain berubah seperti yang saya sampaikan tadi, ada perubahan di kamu, mulai tidak mau, mulai antisosial, mulai nggak mau bergaul, malas diajak kemana-mana, kemudian mungkin akhirnya tenggelam di handphone, apa entah main game entah apa, tapi udah nggak mau ngomong sama orang karena dia takut kalau ngomong akan ketahuan aku lagi ada masalah dan aku harus cerita, padahal aku nggak mau cerita gitu loh. Terus makan juga berubah, nggak mau makan atau malah makan banyak, mau tidur terus, nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu udah mulai I need help gitu. Ada perubahan lah di kitanya. Selama kita masih bisa function normal, belajar gitu-gitu, fine, bisa lah, masih masih bisa diatasi. Wih, itu insight yang sangat berharga sih ya bagi kita ya. Jadi kita nih boleh ya Mem ya untuk nangis tuh nggak perlu izin. Iya dong. Iya betul. Mungkin sebelumnya Mem ada kata-kata penutup buat para penonton supaya Mem bisa kasih pesan dikit. Oke, saya berharap kalian semua bisa merasakan bahwa it's okay for you not to be okay. Ya, semua kita berhak untuk merasakan apa yang kita rasakan, dan bila butuh bantuan, cari bantuan. Ya, jangan malu. Oke? Oke, jadi kita harus ke orang yang profesional ya, ke Mem seperti Mem ini, konselor SGO atau Student Guidance Office ini. Jadi pada intinya guys, kita nih boleh sebenarnya untuk menyelesaikan masalah kita sendiri ya kan, tapi kita tidak boleh berlebihan. Kita juga punya teman, orang lain ya. Jangan malu untuk menceritakan hal itu kepada teman terdekat, kerabat, atau ke orang-orang profesional seperti Mem Ira ini, seperti itu. Dan ingat juga teman-teman, kalau misalkan menangis itu bukanlah sebuah tanda kelemahan, tetapi itu sebagai tanda bahwa kita masih menjadi manusia. Iya betul. Baik, dan terima kasih banyak juga kepada Mem Ira udah banyak ngasih insight yang berharga bagi kita ya. Sama-sama rindu Terima Hanif. kasih banyak ya Mem ya, sangat berharga bagi anak muda ini Mem. Makasih Mem udah ngeluangin waktu ya Mem ya. Sama-sama. Oke. Oke guys,
Jadi ini adalah konten kita pada hari ini. Jangan lupa follow Instagram @lsprftvc. Dan jangan lupa untuk subscribe juga di YouTube LSPR FTVC. See you guys in the next content. Bye bye.